Sademo batu, sayari bumi, ditohi tekan pati, yang artinya sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Perang Diponegoro dipenuhi dengan berbagai pertempuran dengan taktik perang yang menarik. Mendengar namanya saja sudah tidak asing bagi kita mungkin melihat gambaran seorang pahlawan memakai sorban berwarna putih atau yang biasa kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Beliau adalah Raden Ontowiryo. Fun fact guys, sebenarnya beliau ini sudah mengganti nama sebanyak 7 kali semasa hidupnya. Untuk lebih lanjutnya, perkenalkan sebelumnya nama saya Putri Indonesia dari kelas 11-3 dengan nomor absen 29 dan akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro atau juga dikenal dengan Perang Jawa. Selengkapnya, saya akan mengulik kisah mulai dari awal mulainya hingga permasalahan ini sampai terakhirnya itu mereka bagaimana sih. Selamat menonton! Nah, oke teman-teman, jadi Perang Jawa atau yang dikenal juga Perang Diponegoro itu terjadi selama 5 tahun, pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Nah, kenapa sih perang ini itu melibatkan namanya pasukan Belanda dan juga penduduk pribumi Jawa? Perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro itu atas dasar karena Belanda ingin menguasai Pulau Jawa baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial. Kenapa sih perang ini bisa terjadi? Awal mulanya tuh gimana? Jadi, pemicu perang ini adalah karena ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan Belanda yang pada saat itu dianggap melanggar hak-hak dari masyarakat Jawa dan juga mengganggu kepentingan dari Keraton Yogyakarta. Gimana enggak? Contohnya nih, sistem tanam paksa. Para petani terutama, mereka itu disuruh atau dipaksa untuk menanam komoditas-komoditas tertentu di tanah milik mereka sendiri. Jadi rugi secara ekonomis juga iya, tapi capek mental karena dipaksa juga iya, fisiknya pun kelelahan. Nah, kemudian ada juga yang namanya pengambilan lahan oleh pihak Belanda, di mana mereka ini mengklaim wilayah-wilayah tertentu di bawah kekuasaannya mereka. Pihak Belanda ini juga ikut turut campur tangan dalam pemerintahan yang tentunya mengganggu Keraton Yogyakarta. Jadi keratonnya itu terusik guys. Kenapa? Kita lihat poin nomor 1. Adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja memecah belah kerajaan. Dan juga poin kedua yaitu masuknya budaya barat membawa pengaruh buruk bangsawan dan berdampak pada rakyat. Jadi ketika para bangsawan ini berinteraksi dengan pihak-pihak Belanda di dalam keraton itu, misalkan ada yang namanya budaya minum-minum, mabuk-mabukan, kemudian hal yang berunsur untuk kepentingan pribadi sehingga rakyat itu tidak dikedepankan. Intinya itu pihak Belanda gampang banget untuk akhirnya menjalankan misi-misi atau pekerjaan tertentu gitu ya, kebijakan tertentu juga gampang banget disetir oleh mereka. Contohnya di poin 3, di mana Belanda itu membangun rel kereta api yang melewati daerah Tegalrejo di Jawa Tengah dan melintasi makam dari leluhur kerajaan. Jadi pada saat itu Pangeran Diponegoro juga berada di Tegalrejo dan mengetahui hal tersebut, Pangeran Diponegoro geram dong, kayak nggak sopan banget kan? Mau bangun rel kereta api di atas makam leluhur-leluhur sebelumnya. Akan hal tersebut, Pangeran Diponegoro menunjukkan ketidaksenangan dengan Belanda, sehingga beliau itu mencabut patok-patok Belanda. Kan sebelum membangun rel, mereka memasang patok-patok sebagai penanda ya. Nah, itu dicabut sebagai tanda untuk Pangeran Diponegoro ini memulai yang namanya peperangan. Dan dianggaplah Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya nantinya pemberontak. Dalam sejarah peperangannya, pasukan pribumi seperti yang kita ketahui dipimpin oleh Pangeran Diponegoro beserta dengan rekan-rekannya yang terkenal yaitu Mangkubumi, Kyai Mojo, dan juga Sentot Prawiro Dirjo. Mereka memakai perang gerilya dengan teknik yaitu pertama menguasai wilayah kesultanan, kemudian mereka menyergap bersembunyi serta memutus komunikasi lawan. Mereka itu bekerja sama memasang seperti yang namanya trap-trap atau kayak jebakan-jebakan. Misalkan suatu hutan di tanah itu kelihatannya dari mata kayak jalan biasa, padahal kalau misalkan kita nginjek itu bisa-bisa jeblos kita masuk ke dalam lubang yang udah sama mereka dipersiapin. Atau juga bisa mereka bersembunyi di semak-semak kemudian secara tiba-tiba menyerang, seperti itu. Nah, kalau pasukan Belanda itu dipimpin dengan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kolk, memulai peperangannya pada tanggal 20 Juli 1825.
Mereka memakai strategi benteng stelsel, jadi membangun benteng-benteng di wilayah-wilayah tertentu dengan penjagaan yang ketat, kemudian juga alat peperangan yang lebih maju bandingkan masyarakat pribumi punya. Kala itu juga pasukan mereka jauh lebih unggul dengan jumlahnya yang lebih banyak dibanding pasukan pribumi. Mereka melakukan perang ini itu guna merebut Jogja dan kemudian makin lama makin menjulur ke seluruh Jawa. Mulai dari bergeraknya dari Yogyakarta, kemudian ke Jawa Tengah, dan berakhir di Jawa Timur gitu. Di sini aku bakal ngejelasin di tahun-tahun berapa secara garis besarnya ada kejadian apa nih yang ikonik. Kalau mulai dari tahun 1827, itu Belanda kan mengerahkan 23.000 lebih serdadu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana otomatis perang ini tuh benar-benar draining banget bagi pihak Belanda. Karena kayak mereka perlu persenjataan yang banyak, mereka juga perlu pasukan yang banyak. Jadi untuk melawan si Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya itu susah banget gitu ya. Lantas pasukan Diponegoro ini juga tetap terjepit sama taktiknya ujung-ujungnya. Gimana enggak, karena kan secara jumlah, secara kuantitas dan juga kualitas pihak Belanda ini lebih unggul kan dibanding pasukan pribumi. Kemudian pada tahun 1829 Kiai Mojo, rekannya yang tadi itu, ditangkap, disusul dengan Mangkubumi dan Sentot Prawiryodirjo yang kemudian menyerahkan diri. Bahkan karena Pangeran Diponegoronya aja belum ditangkap, pada tanggal 21 September ada sayembara yang dibuat oleh Belanda. Kalau misalkan nanti kalian bisa ketemu atau nangkep Pangeran Diponegoro baik hidup maupun mati ke depan mereka, itu mereka dapat hasil harta sekian gitu. Mereka menyediakan dengan jumlah yang besar gitu. Kemudian pada tahun 1830, tanggal 16 Februari, karena nggak kunjung-kunjung muncul nih ilhamnya, jadi kedua belah pihak mengutus orang. Pihak Belanda itu kan mengutus Jean Baptiste Clarence, sementara pihak dari Pangeran Diponegoro meminta Kiai Pekih Ibrahim untuk datang mewakili mereka. Dan mereka ini sampai tanggal 20 Februari itu nggak ada mencapai kesepakatan apapun. Akhirnya ya udah percuma dong mengutus tapi nggak ada kesimpulan yang bisa diambil. Mau ngambil jalan apa? Yang saya suka dari pembahasan ini karena menurut saya menarik banget nih buat kita ulik-ulik, yaitu dari kontribusi penduduknya sendiri. Karena kerjasamanya itu loh, dan gotong royongnya juga ada. Para bangsawan waktu itu menyumbang harta benda, bahkan turut ikut bertempur ke medan perangnya. Dan para wanita desa juga komunitas tukang itu membantu ngebuat yang namanya peluru atau senjata melalui keterampilan mereka. Jadi keren banget kan. Kemudian juga penduduk desanya ikut memblokade jalan ketika si pihak Belanda itu nyampe di wilayah mereka. Mereka menghancurkan jembatan dan bikin jebakan-jebakan untuk cegah Belanda ini tuh datang gitu. Kemudian para petani itu berusaha nyamar. Ini keren banget kayak di film-film yang di gambaran aku gitu ya. Karena misalkan petaninya sedang bekerja, kan mereka membawa cangkul, keris yang selalu mereka pakai dulu ya. Dan itu juga bisa pakai untuk menyerang Belanda. Ketika misalkan Belanda datang, mereka mulai menyerang. Tapi begitu nggak ada Belanda, mereka tenang-tenang aja, seolah ngelakuin aktivitas sebagai petani yang bekerja. Sampailah kita di ujung konflik. Jadi pada tanggal 25 Maret 1830, pemimpin dari pasukan Belanda atau Jenderal de Cock itu memerintahkan Letnan Kolonel Louis Dupeyron dan juga Mayor Evie Michels, mohon maaf jika penyebutan saya salah, untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan juga merencanakan penangkapan langsung nih Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro ini hitungannya terkena jebakan karena awalnya pihak Belanda itu bilang mau kompromi, masih baik-baik aja sama beliau. Cuman pada tanggal 28 Maret 1830 juga, Pangeran Diponegoro akhirnya menyerahkan diri kepada pihak Belanda dengan syarat rekan-rekannya itu dilepaskan yang sudah berada di tangan pihak Belanda. Dan akhirnya pada 5 April 1830 beliau diasingkan ke Semarang. Kemudian dipindahin ke Batavia, juga ke Manado nih pada 30 April, bergerak lagi ke Makassar pada tahun 1834, hingga beliau wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855.
Perlu diketahui perjuangan beliau ini meskipun ujung-ujungnya beliau menyerahkan diri, tapi bukan berarti ini tuh sia-sia. Karena mau gimana pun juga, kalau misalkan beliau ini nggak memperjuangkan rakyat-rakyatnya gitu loh. Oke teman-teman, sekian dari saya, itu saja yang sekiranya dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf jika masih banyak kurangnya, saya yakin juga ini belum sempurna. Maka dari itu saya berharap teman-teman sekalian semoga dapat membantu. Dan terakhir saya ucapkan semangat merangkumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.